Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Statistika Terapan dengan dosen pengampu Bu Putri Khaliliza STMKOM, Prodi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Al-Azhar Indonesia yang beranggotakan dengan saya, Alma Ayu Fazila Prasetyo dengan NIM 0112524034. Ada Ataullah. Nama saya adalah Farol Hidayat dengan NIM 0112524008. Selanjutnya ada Mirfa. Nama saya Mirfa Nanda Syairatia dengan NIM 0112524018. Dan selanjutnya ada Tasya. Nama saya Tasya Febriani dengan NIM 011224250043. Di sini kita akan melakukan uji statistik dengan judul pengujian hipotesis dua arah terhadap pendapatan dan belanja daerah di Provinsi DKI Jakarta dalam periode 2019 hingga 2023. Next slide. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian statistik ini. Sebelumnya, kita itu meneliti tentang APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di DKI Jakarta. APBD itu Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang berlaku dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember yang disusun oleh pemerintah daerah setempat, kemudian disetujui oleh DPRD dan ditetapkan melalui peraturan daerah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang mengharuskan pelaporan akuntansi APBD disusun secara konsisten dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP, termasuk penyajian laporannya, laporan realisasi anggaran LRA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai bagian integral dari laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi dalam pelaksanaannya ini, APBD berfungsi sebagai pondasi utama penyelenggaraan pemerintah daerah yang memungkinkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya keuangan secara optimal. Jadi selain itu, APBD juga menjadi alat strategis untuk memastikan proses perencanaan, pengorganisasian, alokasi, distribusi, serta evaluasi kinerja atas pengelolaan sumber daya publik berlangsung secara efisien, terarah, dan akuntabel. Di sini kita akan menganalisis hubungan pendapatan dan belanja yang tertera dalam APBD DKI Jakarta selama 2019 hingga 2003. Next slide. Nah, berikut realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah 2019-2020. Next. Dan ini 2021, 2022, 2023. Oke, next. Jadi, rumusan masalah yang kita bahas dalam penelitian ini, apakah terdapat hubungan signifikan antara pendapatan dan belanja daerah di Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 2019 hingga 2023, dan tujuan penelitian ini untuk menguji korelasi dan signifikansi statistik hubungan tersebut. Next. Jadi landasan teori, kita akan membahas beberapa landasan teori yang dipakai untuk penelitian ini. Yang pertama ada pendapatan daerah. Jadi pendapatan daerah itu mengacu pada seluruh dana yang diterima pemerintah daerah dalam bentuk uang tunai yang memajukan kesejahteraan daerah pada tahun anggaran tertentu dan tidak memerlukan pengembalian dana. Jadi di sini pendapatan daerah itu didapat dari pajak di daerah setempat, retribusi, dan hasil pengelolaan daerah setempat. Terus ada dana perimbangan. Dana perimbangan itu didapat dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dan pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan lain-lain yang sah itu seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Masuk di dalamnya sumbangan atau bantuan dari pemerintah, dana darurat pemerintah, dan bantuan korban atau pemulihan bencana alam yang disalurkan ke kabupaten atau kota berdasarkan dana penerimaan pajak pemerintah pusat.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mirpa. Terima kasih kepada rekan saya Salma telah menjelaskan PPT tersebut. Dilanjut dengan saya. Yang pertama adalah landasan teori belanja daerah. Belanja langsung dan tidak langsung berbasis kebutuhan dan program prioritas mengacu SAP dan PSAP dalam pelaksanaan urusan pemerintah, pelayanan, politik, dan pembangunan yang menjadi tanggung jawab daerah. Belanja daerah adalah seluruh kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih selama satu periode anggaran. Next slide. Yang kedua ada hipotesis penelitian. Hipotesis 0. Tidak ada hubungan signifikan antara pendapatan dan belanja. Tidak ada hubungan pendapatan dan belanja di daerah khusus Jakarta periode 2019 dan 2023. Yang kedua ada hipotesis alternatif. Ada hubungan linier yang signifikan antara pendapatan dan belanja daerah di daerah khusus Jakarta periode 2019 dan 2023. Next slide. Yang ketiga ada hasil visualisasi garis. Next slide dulu. Di sini ada grafik gambarnya dari line chartnya. Yang pertama, pendapatan digambarkan dengan garis hijau, mencerminkan jumlah pemasukan yang diterima daerah sebagai indikator kapasitas fiskal untuk mendamai berbagai program pemerintah. Yang kedua ada belanja digambarkan dengan garis orange. Mempresentasikan total pengeluaran daerah termasuk untuk keperluan operasional, investasi, infrastruktur, serta kebutuhan publik lainnya. Next slide. Ada hasil visualisasi batang. Boleh next slide. Di sini ada gambar grafiknya. Yang pertama ada tahun 2019. Pendapatan sedikit lebih rendah dibanding belanja yang menunjukkan adanya defisit anggaran. Yang kedua ada 2020, terjadi penurunan baik pada belanja maupun pendapatan dibanding tahun sebelumnya. Yang ketiga ada tahun 2021, terjadi pemulihan ekonomi dengan peningkatan pendapatan yang melebihi belanja, mengindikasikan surplus anggaran. Di tahun 2022, baik pendapatan maupun belanja mengalami peningkatan dengan selisih yang tidak terlalu jauh. Di 2023, pendapatan mencapai angka tertinggi dalam 5 tahun terakhir dan melampaui belanja secara signifikan. Next slide. Slide berikutnya akan dibantu oleh Ataullah. Terima kasih Mirvananda. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk membahas mengenai scatter plot. Baik, pada gambar ini kita melihat scatter plot atau diagram pencar yang menunjukkan hubungan antara pendapatan daerah dan belanja daerah pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diasumsikan mencakup tahun 2019 hingga 2023. Setiap titik biru di grafik ini mempresentasikan data dan pendapatan dan belanja untuk satu tahun tertentu. Sementara itu, garis merah yang membentang secara miring merupakan garis regresi linear yang membantu kita melihat pola hubungan umum antara kedua variabel ini. Dari garis regresi ini, kita bisa melihat bahwa arahnya cenderung naik dari kiri bawah ke kanan atas. Ini menunjukkan adanya korelasi positif. Artinya, ketika pendapatan daerah meningkat, belanja daerah juga ikut meningkat. Dengan kata lain, semakin besar penerimaan daerah, semakin besar pula alokasi untuk membiayai program dan layanan publik. Kalau kita perhatikan lebih detail, sebagian besar titik berada cukup dekat dengan garis regresi. Walaupun tidak semuanya tepat di atasnya, ini memberi sinyal bahwa hubungan antara pendapatan dan belanja daerah tergolong stabil dan konsisten. Meskipun ada sedikit penyimpangan yang bisa saja disebabkan oleh faktor eksternal, seperti pandemi COVID-19, perubahan kebijakan fiskal, atau kondisi ekonomi nasional. Selanjutnya, grafik ini juga bisa kita gunakan untuk menganalisis efisiensi pengelolaan anggaran.
Titik-titik yang berada di bawah garis regresi menunjukkan bahwa belanja lebih rendah dari yang diperkirakan berdasarkan pendapatan. Ini bisa berarti adanya surplus anggaran atau penggunaan dana yang efisien. Sementara itu, titik-titik di atas garis regresi menunjukkan bahwa belanja melebihi prediksi dari pendapatan. Ini bisa menjadi indikasi adanya defisit anggaran atau peningkatan beban belanja pada tahun-tahun tertentu. Jadi, secara keseluruhan, grafik ini membantu kita memahami bagaimana pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta saling berhubungan, serta bagaimana efisiensi anggaran bisa dianalisis dari pola tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai diagram kuantil-kuantil plot. Baik, pada gambar grafik ini kita melihat key plot atau kuantil-kuantil plot yang digunakan untuk menguji apakah data pendapatan daerah mengikuti distribusi normal. Pada grafik ini, sumbu horizontal menunjukkan kuantil teoritis dari distribusi normal, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan kuantil dari data pendapatan aktual yang dinyatakan dalam triliun rupiah. Kalau kita lihat, titik-titik biru di grafik ini mewakili data pendapatan per tahun. Sebagian besar titik berada cukup dekat dengan garis merah diagonal, yang merupakan garis acuan distribusi normal. Artinya, sebagian besar data memiliki pola yang mendekati distribusi normal. Namun, kita juga bisa melihat bahwa di bagian bawah dan atas grafik terdapat beberapa titik yang menyimpang dari garis merah. Ini menunjukkan adanya sedikit deviasi atau penyimpangan pada nilai-nilai ekstrim atau biasa disebut sebagai outlier. Secara keseluruhan, pola titik key plot ini menunjukkan bahwa data pendapatan cenderung mendekati distribusi normal, walau tidak sepenuhnya sempurna. Hal ini berarti kita masih bisa menggunakan analisis statistik parametrik seperti regresi linear karena asumsi normalitas data sudah cukup terpenuhi. Jadi, grafik key plot ini memberikan gambaran penting tentang distribusi data pendapatan dan sejauh mana data tersebut sesuai dengan asumsi distribusi normal yang dibutuhkan dalam analisis statistik. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai grafik kurva distribusi T dengan derajat kebebasan sebesar 3. Grafik ini digunakan untuk mengevaluasi signifikansi. Selanjutnya, kita lihat grafik kurva distribusi T dengan derajat kebebasan sebesar 3. Grafik ini digunakan untuk mengevaluasi signifikansi statistik dari nilai T yang diperoleh dalam uji korelasi. Dalam grafik ini, terdapat beberapa hal penting. Nilai T yang diperoleh adalah 3,15, ditandai dengan garis biru putus-putus. Nilai T krisis adalah kurang lebih 3,18, yaitu nilai ambang pada distribusi T dengan DF sama dengan 3 untuk tingkat signifikansi 5% atau alfa sama dengan 0,05. Dan nilai korelasi antara dua variabel adalah 0,876 yang mencerminkan adanya hubungan yang sangat kuat. Sekarang kita masuk ke interpretasi grafik. Pertama, jika kita lihat posisi T value terhadap T krisis, nilai T sama dengan 3,15. Memang sangat dekat, tetapi masih sedikit di bawah T krisis, yaitu 3,18. Karena nilai T belum melewati batas kritis tersebut, maka hasil uji ini tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5%. Artinya, nilai T masih berada dalam wilayah non-reject atau wilayah di mana kita tidak bisa menolak hipotesis 0. Kedua, meskipun nilai korelasi R sama dengan 0,876 tergolong sangat kuat, kita tetap tidak bisa menyimpulkan bahwa hubungan tersebut signifikan secara statistik selama nilai T tidak melebihi nilai kritisnya. Ketiga, bentuk kurva distribusi T ini simetris, mirip dengan distribusi normal, namun memiliki ekor yang lebih panjang, terutama saat DF-nya kecil, seperti DF sama dengan 3. Kondisi ini membuat standar signifikansi menjadi lebih ketat, sehingga kita sulit untuk masuk ke area kritis jika sampel
terlalu kecil. Terakhir, daerah berbayang merah di ujung kiri dan kanan grafik menunjukkan area kritis. Jika T-value masuk ke area ini, maka hipotesis 0 bisa ditolak. Tapi karena T-value kita tidak masuk ke area tersebut, maka hipotesis 0 tetap diterima. Jadi, meskipun hubungan antar variabel terlihat kuat, secara statistik belum dapat dikatakan signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Pada slide ini, saya menyajikan hasil uji statistik. Pertama, kita lihat bahwa koefisien korelasi person bernilai 0,876, yang berarti dapat berhubungan yang sangat kuat antara dua variabel. Namun, ketika diuji secara statistik, nilai T yang diperoleh adalah 3,15, sementara T kritisnya adalah 3,18. Karena T value lebih kecil dari T kritis, maka hasil ini tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5%. Meskipun demikian, berdasarkan grafik ggplot, kita bisa lihat bahwa distribusi data mendekati normal. Jadi, uji statistik seperti ini tetap relevan untuk digunakan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Tasya. Baik, terima kasih kepada Atta yang telah menyampaikan hasilnya. Di sini saya akan membahas pembahasan di PPT selanjutnya. Pertama, bisa dilihat dari PPT hubungan positif namun tidak signifikan secara statistik. Nah, dari hasil uji statistik dua arah, terdapat data pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta selama periode 2019 hingga 2023. Kami menemukan bahwa hubungan antara kedua variabel bersifat positif dan sangat kuat. Dengan nilai korelasi persen sebesar 0,875, artinya secara umum ketika pendapatan meningkat, belanja daerah juga ikut meningkat. Namun, demikian, saat dilakukan pengujian menggunakan distribusi T, nilai T hitung sebesar 3,15 ternyata masih lebih rendah dari nilai T kritis sebesar kurang lebih 3,18 pada tingkat signifikasi 5% dengan DF 3. Karena itu, hipotesis 0 atau H0 gagal ditolak dan kita menyimpulkan bahwa secara statistik hubungan ini belum signifikan. Artinya, meskipun hubungan terlihat kuat secara visual dan arah pergerakannya jelas, secara statistik belum cukup bukti untuk memastikan bahwa kenaikan pendapatan benar-benar berpengaruh langsung terhadap kenaikan belanja. Yang kedua, kondisi eksternal pada pandemi fiskal nasional dan yang mempengaruhi. Perlu dipahami bahwa hasil yang tidak signifikansi bisa mempengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Misalnya tahun 2020 pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan drastis baik pada pendapatan maupun belanja daerah. Selain itu, kondisi fiskal nasional termasuk besar kecilnya transfer dana dari pemerintah pusat turut berperan besar terhadap pola belanja daerah. Artinya, hubungan antara pendapatan dan belanja tidak semata-mata linear, tetapi sangat tergantung pada stabilitas ekonomi, kebijakan fiskal nasional, dan serta kondisi makro lainnya. Yang ketiga, diperlukan evaluasi berbasis outcome dan efektivitas belanja. Meskipun secara statistik hubungan ini belum signifikansi, kami menekankan pentingnya melakukan evaluasi berbasis outcome dan efektivitas belanja. Artinya bukan hanya melihat besar kecilnya angka belanja, tapi juga sejauh mana belanja tersebut berdampak nyata bagi masyarakat. Misalnya, apakah belanja daerah mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, atau indeks pembangunan manusia atau IPM. DKI Jakarta sendiri sudah memiliki sistem perencanaan dan penganggaran yang modern dan terintegrasi seperti e-budgeting dan e-masteran bank yang mendukung efisiensi dan ketepatan sasaran dalam penggunaan anggaran.
Namun efektivitas belanja tetap perlu diukur melalui hasil akhirnya, bukan hanya dari seberapa besar dana yang dikeluarkan. Dengan kata lain, signifikasi statistik belum tentu mencerminkan signifikasi praktis. Maka dari itu perlu ada penilaian lanjutan dengan cakupan waktu yang lebih panjang dan variabel tambahan agar benar-benar menilai seberapa besar belanja daerah berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Secara teori, hasil ini juga sejalan dengan prinsip keuangan publik, yaitu belanja daerah harus mengikuti kemampuan pendapatan. Penelitian lain juga mendukung hasil ini, seperti di Kabupaten Wajo, PAD menjelaskan 84% variasi belanja modal dan juga ada di 34 provinsi. Menurut dari Nador 2021, PAD dan dana perimbangan mempengaruhi belanja daerah secara signifikan. Namun ada juga daerah seperti Kalimantan Timur, menurut hasil dari peneliti Pradana 2016, yang meskipun RAD-nya tinggi, belanja modalnya tidak meningkat signifikansi. Hal ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara pendapatan dan belanja tidak selalu linear, tapi selalu dipengaruhi oleh kapasitas pengembangan, kualitas perencanaan, dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Slide selanjutnya kesimpulan. Pertama, terdapat korelasi kuat antara pendapatan dan belanja. Kesimpulan dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara pendapatan dan belanja daerah dengan nilai korelasi persen sebanyak 0,876. Berarti bahwa secara umum ketika pendapatan daerah meningkat, belanja daerah juga cenderung meningkat. Meskipun begitu, secara visual dan praktis, grafik-grafik yang kami tampilkan menunjukkan pola hubungan yang konsisten dari tahun ke tahun, mulai dari grafik garis, scatter plot, hingga grafik batang, semuanya menggambarkan arah hubungan yang positif. Yang kedua, namun hubungan tidak signifikan secara statistik. Yang ketiga juga ada pentingnya perluasan data dan variabel kontrol. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih akurat dan mendalam, penelitian lanjut juga sangat diperlukan, terutama data yang lebih luas, dan penambahan variabel kontrol juga penting agar bisa menilai secara lebih komprehensif efektivitas belanja daerah terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Lanjut ke moderator Salma. Oke, cukup sekian pembahasan kami terkait metode penelitian dua arah ini, pengujian statistik dua arah antara hubungan pendapatan daerah dan belanja daerah di DKI Jakarta periode 2019 hingga 2023. Semoga bisa dipahami, penjelasan kami juga cukup dimengerti. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.